Aku ketika nikah sama Ummu Alila, bapak aku nggak setuju, ibu nggak setuju. Sampai aku bisa ngeyakinin mereka. Karena itu tidak wajib di dalam Islam untuk punya restu daripada orang tua laki-laki. Oke. Ini pertanyaannya Itu pasti penting. ini. Berarti nggak wajib. Nggak wajib. Di Islam nggak wajib restu dari orang tua untuk menikah. Nggak wajib. Laki-laki doang. Laki-laki doang. Kalau perempuan wajib Kalau karena kan dia perempuan harus ada wajib. walinya. Betul. Jadi misalnya Ya. ada studi kasus nih, ada pria pengen menikahi Feren misalnya. Nah, orang tua Dan Feren nggak Ferennya setuju sama muslimah pria nih. ini apa? Feren muslimah. Feren muslimah misalnya udah jilbaban segala macam. Bayangin dulu aja ya. Nah, terus orang tua Feren nggak setuju Contoh. sama si cowok ini karena dia Iya. muslim. Kalau Ferennya kebalik deh. Nggak benar. Pokoknya kalau Feren Islam, Dia Feren Islam. orang tuanya nggak setuju, Ya, berarti nggak benar-benar. boleh. Iya. Kalau orang tua Feren nggak setuju malah nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Tapi kalau orang tua si cowok yang nggak setuju, Nggak apa-apa. Nggak Cowoknya nggak apa-apa. apa-apa. Lah, tapi berarti cowoknya rebel dong. Enggak juga. Karena aku ketika sama bapakku udah oke, semua udah oke. Tapi di tengah-tengah, ketika 2 pekan sebelum nikah, kalau nggak salah, yang aku cerita, yang bapakku akhirnya ngomong sesuatu yang agak nggak bagus itu, akhirnya waktu itu bapakku nggak mau datang. Di titik itu aku ngomong kepada istriku, ini bapakku dan ibuku batal untuk datang ke sini. Tapi orang tuamu kan yang kita perlukan untuk nikah nih, ya kan? Gimana nih? Dia bilang nggak apa-apa kita lanjut. Ya udah lanjut. Paham kan sampai di titik Berarti ini ya? Kawin lari boleh. Bukan kawin lari. Nggak, kalau kawin lari dua-duanya Lari dua-duanya nggak ada orang tuanya. Kawin lari capek, Fer. Maraton aja. Nah, jadi artinya kawin lari itu adalah tidak punya izin daripada orang tuanya. Oke. Yang punya, Kalau yang dua-duanya penting nggak tuh boleh. izin daripada perempuan, bapaknya. Oke, good question. Kalau misalnya cowoknya yang kawin lari, Iya. tapi ceweknya orang tuanya juga setuju deh, ya udah lu kawin lari aja gitu misalnya. Nggak ada masalah. Tuh, Boleh. iya. Soalnya kalau cowok Sah boleh, banget ya. cewek nggak Iya, boleh. Betul. Berarti restu dari orang tua cowok itu nggak penting. Nggak penting. Nggak jadi wajib. Bukan nggak penting, nggak Bukan nggak wajib. penting, nggak wajib. Ya udah pacaran diem-diem aja, nikah diem-diem. Ini kan Ya gitu. gimana? Nggak, maksudnya kalau misalnya nggak disetujui ya udah bodo amat aja gitu. Iya, itu boleh. Kalau orang tua si cowok yang nggak setuju Iya. ya emang. Iya. Itu kalau berdasarkan aturan, teknikalitas Iya. Ini unik sih. agama Alasannya berkata apa ya? begitu. Alasannya sederhana. Alasannya adalah perempuan itu yang dirugikan kalau terjadi sesuatu yang salah. Oh. Laki-laki nggak kekurangan apapun, Fer. Oh, that's why kayak iya ya, Al-Quran memang melindungin cewek banget. Betul. Yoi. Nikah nih, laki-laki sama perempuan Tapi nih. kan jadi durhaka nggak sih Ustadz? Durhaka yang laki-lakinya. Iya, misal Bisa jadi. Makanya aku bilang sama ibuku, Mi, ini bukan Felix durhaka sama Mami kan. Artinya Felix sudah berusaha sebisa mungkin minta izin. Tapi dalam kondisi ini papi yang nggak mau. Bukan Felix yang durhaka kan, gitu. oh kalau dikasih penjelasan nggak jadi durhaka. Betul. Nah, kecuali contoh kayak gini, aku pernah ketemu yang memang aneh banget. Ini ada ibu-ibu, contoh ya, ini yang paling nyata, banyak. Aku nggak mau kamu nikah sama Feren. Kenapa? Feren Cina. Emang kita apa? Kita kan Minang. Minang sama Cina selalu nggak cocok. Paham sampai di sini? Iya. Berarti itu kan bukan syar'i kan? Dia nolak anaknya nikah sama Feren misalnya, bukan karena sesuatu yang syar'i, yang agamis. Maka orang yang laki-laki ini kalau dia sudah benar-benar yakin bahwa Feren adalah calon yang pas, maka dia bilang, ibu mohon maaf banget, aku sayang banget sama ibu, tapi aku punya kehidupanku sendiri. Nah, kalau cowok boleh, kalau Dan cewek nggak iya, boleh. kalau ibu secara syar'i ini ngomong bahwa aku nggak boleh nikah karena misalnya contoh ya, ini pertimbangan syar'inya ini, tapi ini kan bukan pertimbangan syar'i nih. Berarti ibu nggak suka sama dia karena etnis kan? Ini kan nggak Islami banget. Kan nggak ada tuh sebenarnya di dalam Islam kita nggak boleh suka orang sama kita nggak suka orang boleh karena etnis. Maka pertimbangan ibunya nggak syar'i, maka bisa di skip. Kalau syari, Kalau syar'i dengerin ibunya. Tapi tetap boleh dilanggar. Nggak. kalau cowok boleh. Cowok kalau dia mau langgar boleh tetap sah pernikahannya, tapi dia akan dapat dosa. Oh itu benar. Dosanya balik lagi banyak ke atau topik yang dikit? awal. Banyak. Banyak. Banyak Ini balik banget. lagi ke diskusi awal kita. Ini Bisa ini ditutupin nyambung pakai nih kitanya. pahala nggak? Sulit kalau ibu. Ibu sulit. Nah iya, gue selalu diingetin Kalau gitu. ibu sulit banget. Dari siapa? Dari nyokap gue. Iya. Selalu Karena diingetin, ibu kamu ya Re tuh ya. ngeri banget. Ibu tuh ngeri banget serius. Oke, ya udah. Gue selalu diingetin, kamu ya Re ya, kamu harus Iya. Jadi gue tahu tentang pentingnya serem juga pahala dan dosa sama orang tua. Gue paling tahu. Iya. Oke, ya udah. Jadi buat kamu yang nanya ini, gas nikah aja. Kok gas nikah aja? Karena restu orang tua suami nggak dibutuhkan kan? Iya. Iya, Tapi guys, cuma kan lihat yang dulu dengerin masalahnya apa. Yang dengerin ini nggak semuanya calon suami Gini, nih, calon istri juga ada. Itu secara teknikalitas. Buat yang nanya ini maksudnya. Iya itu secara Oh. teknikalitas. Tapi kalau gue secara duniawi nih ngasih saran ke dia,
try more. Iya, aku Kalau sepakat. gue try. Iya. Aku You sepakat. haven't tried hard enough. Iya. Yaudah. Aku ketemu 10 kasus, 10-10-nya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Bener. Oke, ya udah kalau misalnya nggak Try bisa harder. Oke, kalau misalnya udah notok nih pakai kartu as yang itu, aku udah berusaha, Iya, aku nggak mau bilang durhaka. sama ibunya, Bu. Itu template-nya ditiru. Iya, kayak gitu tadi. Template-nya tadi, Bu, aku udah berusaha ya, Bu. Ya, aku sayang banget sama Ibu, cuma ini bukan masalah syar'i. Nah, gitu kan. Kalau ini adalah masalah syar'i, aku pasti nurut sama Ibu. Tapi kalau ini bukan masalah syar'i, Bu, mohon maaf, Bu. Aku kayaknya punya keyakinan bahwa aku harus nikah sama dia. And this is my life. Tuh guys, dipakai buat kalian yang punya permasalahan gak Iya. disetujui orang tua. Yang Iya. suami ya. Tapi sebelum ngomong sama Ibu, kasih dulu Oxon. Biasa ibu nggak restu, Bu, tapi Iya. aku punya ini. Iya. Kamu nikah sekarang, ibu nggak mau tahu. Iya, Ibunya bener. langsung gitu kalau dapat Bayangin opson. Kalau dia datang bawa ini. Guys, kita udah 45 menit 2 pertanyaan doang nih. ini serius loh, karena sering kali masalah orang tua tuh bisa diselesaikan kalau ibu ya apalagi ya, itu mudah banget diselesaikan dengan pemberian. Iya. Orang tuh kayaknya nggak gini. Jangan menyalahkan situasi kalau lu sendiri belum usaha semaksimal Iya, itu mungkin. maksud try harder itu Oke, ya. ganti pertanyaan. Ikhtiar. Udah 45 menit nih 2 pertanyaan doang. Ya, oke. Bagus lah. Ya, Gak apa-apa, kan dalam pembahasan. dalam pembahasannya. Maksudnya banyak yang lebih bagus, bukan lebih bagus sih, banyak yang bagus juga. Sama Ya, bagusnya. yuk, coba Oke, apa? oke. Yuk. Apakah pada zaman Nabi itu ada nama Apakah zaman Nabi ada yang namanya penyakit mental seperti depresi, ADHD, dan solusi penyembuhannya itu seperti gimana? Karena saya belum pernah mendengar hal ini terkait Islam. Oke. Sebenarnya seharusnya ada dari sepanjang peradaban manusia. Menurut gua harusnya ada. Cuma kan namanya di dunia medis itu penamaannya tuh muncul setiap ada discovery. Jadi dari dulu mungkin ada tapi nggak ada namanya gitu loh. Nggak tahu ini bahwa ADHD, nggak tahu ini bahwa depresi gitu loh. Kalau menurut gua sih gitu. Kayak orang tua suka bilang, di zaman gue nggak ada depresi-depresi gitu. Padahal sebenarnya ada, tapi mungkin mereka nggak sadar aja atau karena belum ada pembedahan tentang itu, jadi mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya sesuatu yang sama gitu. Ya. Sebenarnya dari dulu pasti ada. Masalah itu sebenarnya menjadi masalah yang paling disoroti di dalam Al-Quran. Masa Asik sih? kan? Iya serius. Contoh ya, lihat di dalam surat Al-Baqarah ya. Kerennya Islam itu adalah yang pertama disoroti bukan masalah fisik, tapi masalah mental. Ingat gak kita pernah bahas? Dan akhirnya rame tuh di Instagram. Buku rekomendasiku untuk memahami penyakit mental di zaman Nabi. Dan pemecahan-pemecahannya. Aku ulangi lagi, ini terkenal nih nanti buku nih. Judul bukunya ditulis sama Al-Balkhi. Jadi tentang pedoman pengatasan penyakit-penyakit mental dengan cara Rasulullah. Karena gini cerita, aku cerita Al-Quran dulu ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, kenapa orang harus ngambil Al-Quran? Karena ada kata-kata ini, famanit taba'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kamu mengambil apa yang di dalam Al-Quran sebagai petunjuk kamu, maka kata Allah, kamu tidak akan pernah merasa khauf, takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Takut dan sedih ini penyakit fisik atau penyakit mental? Mental. Penyakit mental. Dalam ayat yang lain sama famanit taba'a huda fala yadillu wala yasqa. Tidak akan merasa tersesat dan tidak akan merasa sengsara. Ini juga mental. Faman tabi'a hudaya, Faman tabi'a hudaya yang pertama, yang kedua famanit taba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Tidak akan pernah merasa tersesat dan tidak akan merasa sengsara. Berarti ini semua adalah kualitas mental. Berarti Islam tuh mengatakan kalau kamu dapat Al-Quran, penyakit mentalmu hilang. Pertanyaannya, Feren, bedanya apa? Sedih sama takut. Udah pernah aku jelasin nih. Masa udah? Udah. Ayo ulangan Sedih nih sama jatuhnya takut, nih. ulangan Udah nih. pernah dijelasin. Kayak nggak ada aku deh Ustadz. Ada. Ada, gue lebih percaya ingatan Ustadz Felix. Gue juga. Iya. Kita Oke. ingetannya tajem loh. Semuanya Aku aja ini, bisa. aku kasih clue. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Mana yang dari dalam, mana yang dari luar? Sedih sama takut. Koi kayaknya kayak waktu podcast sama Koi doang. Iya deh. benar, sama Koi. Tuh. Enggak, sedih takut. Nggak ada Enggak, kan? gue gak percaya ingatan Ustadz Felix. Sedih Nggak itu adalah sesuatu yang dari dalam hati kita. Oke. Maka balik kita loh. bisa sedih tanpa ada trigger apapun. Tapi takut itu selalu triggernya dari luar. Maka penyakit mental yang dari luar itu kalau sekarang namanya apa? Namanya overthinking, anxiety. Itu dari luar. Karena ada pemicu dari luar. Dia takut dengan apa? Kalau urusan sedih itu masa lalu, kalau urusan takut masa depan. Berarti dia takut dengan apa yang terjadi. Islam nyelesain itu lewat Al-Quran.
Iya jujur gue gak inget loh Ustadz Felix pernah bahas ini. Mau Nah, ada kan episode tiga nih, berapa? oh berarti nggak berarti 3 yang nggak inget Berarti Netizen cari tentang penyakit mental. Aku pernah jelasin ini. Oh itu kan pertanyaan pilih mana lebih mending penyakit mental atau penyakit fisik? Betul. Akhirnya aku jelasin ini. Oh enggak ini nggak dijelasin. Ini baru nih. ini baru Oh, baru ini. ya? Oke, berarti aku jelasin ya. Waktu itu kita langsung kesiksa. Kesiksa. Iya, Oh, iya, ada nih itu dalam ini. Berarti kebanyakan podcast aku kayaknya ya. Iya. Kalau nggak pernah di yang lain. Sedih itu adalah berkaitan dengan masa lalu dan berkaitan dengan sesuatu yang dari dalam badan, dari dalam diri. Benar. Sedangkan takut itu berkaitan dengan masa depan dan berkaitan dengan sesuatu dari luar. Itu benar. Nah, anxiety, overthinking itu adalah khauf, takut. Sedangkan perasaan-perasaan yang lain seperti sedih itu kayak apa tadi anxiety itu mungkin masuk ke sedih juga ya. Overthinking masuknya ke Depression, takut, dia sampai depresi, sedih, ADHD, pokoknya segala iya. macamnya. Nah, artinya dia bisa nyelesain itu kalau dia tahu tentang Al-Qur'an. Maka saranku pada orang ketika orang sudah baca Al-Qur'an, kenapa dia bisa bebas daripada penyakit mental? Karena dia sudah naik ke sini nih kekhawatirannya nih. Bukan di sini lagi. Selama orang masih di sini kekhawatirannya, maka dia takut besok nggak punya duit, maka dia takut bahwasanya besok nggak punya jodoh. Gimana kalau nanti jodohku jahat? Gimana nanti kalau orang tuaku begini? Gimana nanti kalau begitu? Terlalu banyak gimana? Abis nih. Tapi kalau ketika dia udah bahas takdir dan segala macam, dia sudah di sini. Yang dia takutin. Kalau menurut gue karena kebanyakan dari yang diajarin sama Al-Quran, mau dari berpikir, kepercayaan dan lain-lain, itu tuh membantu manusia untuk mengontrol stimulus. Iya. Menurut gue benar. simpelnya kayak fear, sedih, kesedihan, depresi apapun tuh karena ada banyak stimulus dan kita nggak bisa kontrol. Ya. Seringnya tuh kayak gitu, overthinking, satu bibit tiba-tiba jadi 10 skenario Ya. yang nggak bisa terjadi karena ada stimulus dan kita nggak bisa kontrol. Dan kayaknya dalam Islam dari cara berpikir kita, dari cara kita menenangkan diri, ritual itu membantu mengkontrol stimulus. Iya. Tapi kalau menurut gue ya balik lagi ke pertanyaannya, menurut gue dari dulu emang udah ada gitu loh. Cuma belum ada label-labelnya gitu loh. Contoh misalnya kayak gini deh, penyakit mental apa yang paling parah? Autisme mungkin ya. Autisme menurutku Penyakit mental. bukan penyakit mental. Jadi gini. Karena itu bukan penyakit mental bahkan. Iya. Oh tuh cacat ya. Bisa jadi Apa ya? bisa jadi Mungkin bagian disebut Atau- sama banyak orang disebutnya cacat mental kan, Iya, kasarnya betul. kan. Jadi setauku ada namanya gangguan mental, ada yang namanya penyakit mental. Penyakit itu udah dari sananya. Iya, penyakit itu mungkin berkaitan dengan gen dan segala macam ya. Tapi ada gangguan mental. Oh itu beda. Yang Oh dimaksud iya. di pertanyaan ini sih lebih ke gangguan Gangguan sebenarnya. mental. Nah, kalau gangguan mental bisa diselesain banget dengan Al-Qur'an. Contoh ya, ada terapi sholat namanya. Jadi ketika ada orang punya banyak masalah, dia benar-benar mendalami sholat dia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa? Selain itu semuanya kecil. Terus dia diingetin untuk apa sih dia kemudian hidup di dunia ini. Bukankah kalau dia hidup dengan banyak masalah ini pun misalnya utang dia misalnya 50 miliar, penghasilan dia cuma 50.000 per bulan misalnya. Gitu kan ya, itu kan nggak tahu diri banget tuh kan. Buat judul tuh. Iya, misalnya. Tapi ketika dia udah tobat nih, Allahu Akbar. Dia benar berkata, ya udah, Allah yang Maha Besar. Andai pun aku sudah taat sama Allah dan aku mengusahakan untuk bayar utang ini, dan sebelum itu aku mati, berarti aku mati dalam keadaan yang baik. Kan respons kan, bukan masalahnya, tapi respons kita terhadap masalah kan. Jadi maksudnya habis doa kita dapat duit. Astagfirullahaladzim. Bukan itu ya, enggak semua yang berbentuk doa tuh hasilnya langsung instan Iya. dijawab solusi duitnya dong. Tapi pelan-pelan nanti dikasih duit. Enggak juga. Enggak Karena juga. enggak juga setiap duit itu jadi solusi. Karena ada orang yang punya duit justru jadi stres. Enggak, maksudnya utang 50 miliar dengan penghasilan 50.000 per bulan. Lo utang 50 miliar, Iya. penghasilan lo 50.000. Stres gak? Stres kan? Nah, kenapa Nah, stres? Overthinking lah, takut Iya, dia apa iya. jadi ituan. Nah, itu terapi sholat untuk kayak kita melepaskan stres kita. Tetap utangnya tetap 50 Tetap ada. miliar. Nggak tiba-tiba utangnya hilang. Iya. Tapi pas lu lebih calm, Oke. melihat situasi, bisa lebih rasional. Misalnya, oke, Betul. berarti gue harus pelan-pelan melakukan pekerjaan ini. Cicilannya kalau gitu gue harus Yang ngelakuin masalah ini, kan gua bukan harus apa utangnya, gitu. yang masalah kan stresnya. Gimana cara karena- merasionalize 50.000 jadi 50 miliar? Enggak rasionalisasi gitu. Jadi gini ya. Jadi gini, utangnya enggak hilang, tapi masalah kan bukan di utangnya kan? Iya, masalahnya tuh bukan di Stresnya kan? Utangnya nggak sih? Enggak stresnya masalahnya. Gini Fer, ketika lu stres, lu tuh fokusnya mikirin masalah bukan solusi. Benar. Satu itu dulu. Oh, Lu iya. harus tenang, lu harus tenang. Ini bagus. Lu harus tenang. Terjadi lagi kawan-kawan. Gimana caranya agar tenang? Di Islam diajarkan sholat. Iya. Sholat Itu benar. berserah kepada Allah. Ketika Iya. udah sholat lu udah lebih tenang kan? Nah. Mulai lu bisa mikirin solusi-solusinya. Nah ini. Itu bagus. Ini Itu bagus. Jawabannya bagus. Terjadi lagi kawan-kawan.
Oh iya, make sense, make sense. Memang Feren harus dijelasin satu Emang setengah, kan gitu. dua setengah. Udah paham kenapa Udah gua paham berpikir ya. Feren. Kayaknya lu dari wire kayaknya udah ya. Kalau gua harus nulis tesis udah Iya, betul. Rangga berpikir Feren udah tuh A+. Tapi saya mau nanya nih. Tadi yang buku itu yang menarik, itu yang nulis Abu Zaid Al-Balkhi bukan? Al-Balkhi. Berarti bukunya udah dari lama dong. Iya, abad Karena ke-10. saya googlingnya beliau meninggalkan tanggal 31 Oktober 1934. Iya, benar abad ke-10. Berarti sebenarnya mental illness ini, gangguan mental ini udah dibedah sama ilmuwan muslim dari tahun 934. Betul, itu bisa masuk pulang sekolah tuh. Gila. Betul. Dapat konten kamu. Dan menjadi mainstream ketika di Utsmani. Tahun 1500 itu sudah ada rumah sakit khusus mental di Edirne. Berarti Islam dulu. Bentar. Iya. Berarti gangguan mental itu bisa disembuhkan dengan sholat. Bisa. Kalau penyakit mental harus dokter. Kalau betul, itu Iya. betul. Dokter In a psikiater. way ya. Dokter plus sholat tapi. Ya kalau dia nggak bisa sholat Kan ya kalau berarti Islam jangan sholat dulu. Kalau Islam kan lu mau penyakit apapun sholat kewajiban kan. Iya. Oh. Tapi kalau ini sebenarnya kalau dia sudah sampai penyakit mental, Kalau yang gila sih udah Gila enggak. nggak Ya bisa. kalau yang gila kan Nggak udah bisa lepas sholat. kewajibannya. iya, Iya kalau orang gila udah nggak wajib sholat. Iya. Tapi masuk surga. masuk surga. Karena kan dia nggak tahu dia. Karena orang gila nggak dihisap. Dia mau mempertanggungjawabkan apa? Dia Iya, orang ngelakuin dia apa gila. aja mungkin dia nggak sadar. Loh, Ngerti nggak? enggak. Yaudah. Apa? Apa? Enggak kok enak dong jadi gila. Lu Loh, mau? kok enak? Mau jadi gila mau. Mau nggak? Mau aja sih. Hah? Tapi maksudnya Mer, nih ada jaminan lu masuk surga. Sekarang juga. Tapi lu jadi gila nih. Soalnya aku nggak mungkin sadar diriku gila pasti. Hah? Tapi Aku gini. nggak mungkin sadar diriku Itu, ya, gila. Ben. Tapi aku bisa appreciate Feren. Aku bisa appreciate Feren karena ini ada dalam hadis. Loh. Ini Jadi ada dalam- gila. Hampir sama. Jadi gini ceritanya. Sama ada cewek juga, tapi bukan Feren namanya. Terus Dia cewek berkulit hitam. Lalu kemudian dia punya penyakit ayan. Tahu penyakit ayan ya? Kalau dia lagi kambuh penyakit ayannya, itu kan susah banget tuh bagi cewek, apalagi cewek kan ya. Nah dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah aku minta doa agar aku lepas daripada penyakit ayanku. Rasul bilang begini, aku bisa doain atau kamu pilih, kamu sabar dengan penyakit ayanmu ini dan kamu masuk surga. Cewek itu milih apa? penyakit ayan. Bener. Penyakit ayan tuh apa tapi? Epilepsi. Epilepsi. Oh yang Iya kejeng-kejeng terus kemudian keluar busa. tapi sadar kalau dia kejeng-kejeng dan berbusa. Nah aku belum tahu sih. Kalau sadar serem sih. Iya Kalau makanya. sadar aku kayaknya lebih milih sembuhin. Nah Ini. Tapi kalau gila, dia milih penyakit ayan. iya. Tapi kalau misalnya orang gila, dia tuh nggak sadar kalau dirinya tuh Gue gila. tahu pertanyaan lebih simpel lagi nih. Kalau lu bisa sekarang juga mati dan masuk surga, Mau lu nggak mati lu? sekarang nggak? Oh mau. Nah itu cewek tuh begitu. Kenapa ya? Kok iya? Iya. Lu gue tetap enggak lu. Gue Nah. belum mau mati dulu sih. Makanya kerennya Feren sebenarnya mikir, aku ngerti Feren mulai ngerti Gue mulai ngerti. Gue tuh ngerti. Dia mikirnya pendek. Enggak, dia cuma mikir gini, mati surga. Udah dia itu dia nggak Ya mikir. udah, dia nggak ada in between ya. Enggak, dia lupa tuh kita udah pernah ngomongin ketika roh diangkat sakitnya kayak apa. Kan kalau masuk surga, katanya kayak diangkat dari rambut ke Iya, itu. makanya cewek itu bilang aku milih tetap ayan tapi masuk surga, tapi dia minta doa lagi. Dia bilang aku doain aja ketika aku ayan auratku tidak terbuka. Ngerti. Karena kan orang lagi kejeng-kejengan auratnya Iya. kebuka kan. Nggak Maka bisa kontrol. Rasul mendoakan, Rasul senyum mendoakan. Mudah-mudahan ketika dia ayan auratnya nggak terbuka. Artinya cewek ini mikir kayak Feren. Dia mikir gini, oh aku disembuhin sama Rasulullah, didoain sembuh, belum tentu gue masuk surga. Aku tetap ayan, udah pasti masuk surga. Bukankah tujuan hidup Iya, gue? makanya. Berarti dia kan menganggap penyakit ayan ini cheatnya dia kan untuk masuk surga. Tapi oke, Jadi gue bisa appreciate sih. gue appreciate. Tapi kenapa lu mau mati sekarang? Kenapa mau mati? Seandainya mati terus masuk surga nih langsung. Iya, tapi tujuan kalian ujung-ujungnya mati Sepakat. pengen masuk surga kan? Sepakat. Dan daripada kalian hidup lebih lama ya mending gas. Oke. Gini, Tapi tahu berarti lu nggak masukin apa tuh faktor-faktor Variabel-variabel yang lainnya. Duniawi. Tapi nggak apa-apa, Tapi itu buat benar. apa hidup di dunia? Tapi benar, Rey. Benar. Maksudnya kayak- Ini aku suka. Ini tertinggi loh. Ini aku suka gitu. Jadi gini ya, in a Ini way. benar, ini pemikiran tertinggi sebenarnya. Iya. Karena gini Rey, in a way yang Feren tahu cuma itu. Jadi di kepalanya Feren sama kepala kita itu beda algoritmanya Rey. Itu benar. Kalau aku mungkin yang cuma tahu seperti Feren ya, contohnya ada orang baru masuk Islam terus dia bilang mau surga nggak, mau mati sekarang, mau itu kejadian di dalam hadis karena mereka cuma punya itu. Tapi kalau aku sama Rey ditanya, aku tahu jawaban dia apa. Ya, gua nggak mau. Aku bilang gini ya, aku masalahnya aku mau juga sih masuk surga sekarang, tapi
aku pikir aku diamanahkan oleh Allah satu kemampuan yang dimana aku bisa ngajak lebih banyak orang untuk banyak mereka sadar pada Allah. Paham nggak maksudku? Jadi aku bilang, ya Allah kalau memang mau diambil sekarang, aku mau. Tapi kalau boleh aku bisa dakwain orang, aku lebih milih jalan ini. Walaupun mungkin aku nggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi aku sayang sama orang, paham nggak sih maksudnya? Nah itu kenapa kita punya algoritma beda. Karena di tangan kita tuh ada senjata, paham nggak sih maksudnya? Life purpose juga matters. Dan berarti kan kita kan lebih merasa ada tanggung jawab di dunia. Karena ya gue ngerasa cowok tuh biasa begitu. Iya. Masa semua cewek kayak aku? Enggak sih, Enggak semua cewek sih. Cuma kan defaultnya. Iya. Defaultnya. Aku kasih contoh ya, yang orang bilang teroris itu ya. Aku yakin mereka orang baik, tapi jelas perbuatan mereka itu salah. Bagiku perbuatan mereka salah. Yang bom bunuh diri dan segala macamnya. Tapi tau nggak apa yang dikasih tahu ke mereka? Sama. Mereka dikasih tahu juga sama. Mau masuk surga nggak? Bukannya kamu ngafalin Quran, bukannya kamu sholat, bukannya kamu puasa. Itu semua untuk masuk surga. Dibilang iya. Mau masuk surga sekarang? Mau? Boom. Itu kan kata-katanya sama tuh. Karena di tangan mereka nggak ada how tuh kan. Intinya Feren tuh sangat mungkin dimanipulasi kan. Intinya itu kan, karena dia langsung ke situ kan. Itu yang aku bisa jadi mudah dimanipulasi. Itu dari awal aku udah bilang sama Feren kan, dari awal kita ketemu tahu kan. Aku udah bilang kan, kamu kalau cari jodoh cari yang baik. Iya, Feren. Karena kamu tuh gitu nanti diiming-imingi surga. Berarti filter lu nanti kalau dapat jodoh nih lu pengen nikah nggak cuma orang tua sih, kalau bisa kita bertiga juga. Kita harus nilai juga ini kayaknya gini. Kan kita udah apal nih kerangka berpikir lu nih. Kita komite. Komite lah kita, komite. Oke.